Ribuan bebek dilepaskan langsung ke sawah di tengah musim tanam. Tanpa pagar, tanpa pengawasan, hanya ada bebek, padi, dan apa yang tampak seperti kekacauan total. Sekilas, ini terasa seperti bencana yang akan segera terjadi. Sawah itu rapuh, dan ekosistemnya sensitif. Satu langkah salah saja dapat menghancurkan seluruh hasil panen. Namun, inilah metode yang dipilih Cina untuk menyelamatkan lebih dari 40% lahan pertaniannya. Lahan tersebut telah sangat terdegradasi akibat tekanan 4 juta ton pestisida yang digunakan setiap tahunnya. Dan disinilah, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Setelah hanya satu musim tanam, sawah-sawah itu tidak runtuh. Sebaliknya, mereka mulai pulih. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan air? Dan mengapa metode yang tampaknya kuno ini kini menantang industri pertanian modern? Jejak media mengungkap kisahnya dalam video ini. Dalam waktu kurang dari 1 abad, lahan pertanian di seluruh dunia hampir sepenuhnya dimekanisasi. Mesin penanam, pemanen, dan penyemprot telah menggantikan tenaga kerja manual. Pupuk sintetis membuat tanaman tumbuh lebih cepat, sementara pestisida memungkinkan hama dan penyakit dikendalikan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, produksi pangan global memang meningkat berkali-kali lipat. Namun, biaya yang harus dibayar kini semakin jelas. Biaya tersebut bukan sekadar angka. Setiap tahun, sektor pertanian bertanggung jawab atas sekitar 20 hingga 25% dari total emisi gas rumah kaca global. Sebagian besar berasal dari penggunaan pupuk kimia dan degradasi lahan pertanian. Pestisida saja telah secara signifikan mengurangi mikroorganisme tanah, sekaligus mengganggu siklus biologis yang secara alami menjaga kesuburan tanah. Menurut banyak penelitian, lebih dari 40% lahan pertanian dunia secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk beregenerasi. Kondisi ini memaksa para petani untuk menggunakan pupuk dan bahan kimia dalam jumlah yang semakin tinggi, hanya untuk mempertahankan hasil panen yang sama. Masalah ini menjadi jauh lebih serius ketika menyentuh fakta bahwa lebih dari setengah populasi dunia bergantung pada beras. Sawah bukan sekadar sistem pertanian. Sawah adalah fondasi ketahanan pangan global. Ketika ekosistem ini melemah, risikonya tidak lagi terbatas pada lahan individu, melainkan menyebar ke seluruh sistem yang memberi makan miliaran orang. Sebuah siklus berbahaya mulai terbentuk, secara diam-diam melemahkan ekosistem pertanian dari musim ke musim. Jika pertanian modern menciptakan masalahnya sendiri, lalu di mana letak jalan keluar yang sebenarnya? Ironisnya, jawaban atas krisis pertanian modern justru terletak pada praktik-praktik yang sudah ada, jauh sebelum bahan kimia ditemukan. Selama berabad-abad di wilayah penghasil padi di seluruh Asia Timur, sawah tidak pernah diperlakukan sebagai lahan produksi dengan satu tujuan saja. Sawah adalah sebuah ekosistem hidup, tempat padi dan bebek hidup berdampingan. Bebek-bebek dilepaskan ke sawah tak lama setelah penanaman. Mereka bergerak sepanjang hari di air dangkal, memakan serangga serta gulma muda, sembari dengan lembut mengaduk lapisan lumpur bagian atas. Kotoran mereka menjadi sumber nutrisi langsung bagi tanah, menggantikan sebagian besar kebutuhan pupuk kimia dari luar. Tanpa mesin, tanpa pestisida. Namun, sistem ini mampu mempertahankan hasil panen yang stabil dalam jangka waktu yang sangat lama. Catatan pertanian menunjukkan bahwa model bebek sawah ini telah dipraktikkan selama lebih dari 600 tahun. Waktu yang cukup lama untuk membuktikan bahwa efektivitasnya bukan berasal dari hasil panen semata, melainkan dari keseimbangan biologis. Dalam sistem ini, wabah hama jarang terjadi, tanah tidak terkuras, dan sawah mampu bertahan dari musim ke musim. Tentu saja, ketika bebek pertama kali dilepaskan ke sawah, reaksi alami banyak orang adalah kekhawatiran. Tanaman padi yang masih muda tentu sangat rapuh, dan hanya satu benturan keras saja bisa merusak seluruh potensi panen. Namun dengan sangat cepat, pola yang berbeda mulai muncul. Bebek-bebek tersebut sebagian besar menghindari tanaman padi. Sebaliknya, mereka fokus pada apapun yang bergerak di air dan tumbuh lebih cepat daripada padi, tepat pada hal-hal yang selalu diperjuangkan petani untuk dikendalikan. Wereng coklat, penggerek batang, wereng daun, dan berbagai serangga air, seketika menjadi sumber makanan utama mereka. Saat kawanan bebek terus bergerak di dalam sawah, mereka mengganggu siklus hidup hama pada tahap awal. Hal ini menyebabkan populasi hama menurun secara signifikan hanya dalam beberapa minggu. Pada saat yang sama,
Pergerakan mereka mengaduk permukaan air, menghancurkan larva nyamuk serta organisme berbahaya lainnya, sehingga secara signifikan mengurangi kebutuhan penyemprotan pestisida. Gulma pun kehilangan kesempatan untuk tumbuh seperti biasanya. Bebek memakan tunas gulma muda, eceng gondok, rumput liar, dan bahkan padi liar. Tanaman-tanaman yang biasanya bersaing langsung dengan padi untuk mendapatkan nutrisi. Setiap langkah yang diambil oleh bebek akan mengganggu pembentukan akar gulma, mencegah mereka berkembang menjadi hamparan yang lebat. Gangguan konstan ini menciptakan efek yang tak terduga. Oksigen masuk ke dalam air dan lapisan atas tanah, mengurangi kondisi anaerobik, membatasi pemadatan tanah, dan memungkinkan akar padi tumbuh lebih dalam serta lebih kuat. Banyak peneliti membandingkan fenomena ini dengan bentuk pengolahan tanah alami yang terjadi sepanjang hari. Dan di sepanjang proses ini, kotoran bebek tersebar merata di seluruh lahan, bertindak seperti aliran pupuk organik yang terus-menerus. Kaya akan nitrogen dan bahan organik, sumber nutrisi ini memberi makan tanah dan tanaman padi secara lebih stabil. Praktik ini menghindari pemupukan berlebihan yang umum terjadi pada pupuk kimia, sekaligus mengurangi risiko pencemaran air permukaan dan air tanah. Namun, untuk mengubah apa yang tampak seperti gerakan kacau ini menjadi sebuah keuntungan, petani harus mengontrol setiap langkah pelepasan bebek dengan cepat. Bebek-bebek tersebut dilepas liarkan hanya 2 hingga 3 minggu setelah penanaman, ketika tanaman padi sudah cukup kuat untuk menahan pergerakan di air tanpa bengkok atau patah. Jika dilepas liarkan lebih awal, bibit muda dapat rusak. Sebaliknya, jika dilepas liarkan terlalu lambat, efektivitas pengendalian hama dan gulma akan menurun secara signifikan. Kepadatan bebek juga bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Studi di Tiongkok dan Jepang menunjukkan bahwa kisaran optimal biasanya adalah 150 hingga 300 ekor bebek per hektar, tergantung pada kondisi tanah, kedalaman air, dan varietas padi. Terlalu sedikit bebek menghasilkan dampak biologis yang terlalu lemah untuk menggantikan input kimia. Di sisi lain, terlalu banyak bebek dapat mengeruhkan air, memberi tekanan pada sistem perakaran, serta mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis. Sama pentingnya adalah waktu pemindahan bebek dari sawah. Ketika padi memasuki tahap inisiasi malai dan mulai bersiap untuk berbunga, bebek harus sepenuhnya dipindahkan. Ini adalah fase paling sensitif dari tanaman padi, di mana gangguan kecil sekalipun dapat secara langsung memengaruhi jumlah butir padi yang terbentuk pada setiap malai. Dalam sistem pertanian padi bebek yang dipantau di Cina dan Jepang, pengeluaran untuk pestisida biasanya turun 50 hingga 70%, sementara biaya pupuk kimia turun 20 hingga 40%. Ini berarti total biaya input per hektar sawah berkurang secara signifikan, dan seringkali dimulai sejak musim tanam pertama. Bagi banyak rumah tangga petani kecil, ini adalah masalah kelangsungan hidup di saat harga input pertanian terus meningkat. Namun, manfaatnya tidak hanya berhenti pada pengurangan pengeluaran. Nilai dari beras itu sendiri juga berubah. Beras yang diproduksi dalam sistem padi bebek sering diklasifikasikan sebagai beras ekologis atau beras rendah bahan kimia. Di banyak pasar Asia, beras ini dapat dijual dengan harga 10 hingga 30% lebih tinggi daripada beras yang ditanam secara konvensional. Konsumen bersedia membayar lebih untuk keamanan dan keberlanjutan yang dapat mereka kenali dan percayai. Bersamaan dengan beras, kawanan bebek pun menjadi produk ekonomi yang nyata. Dengan akses ke sumber makanan alami di sawah, bebek tumbuh dengan cepat dengan ketergantungan yang rendah pada pakan komersial, serta ketergantungan minimal pada antibiotik. Di akhir musim, petani dapat menjual daging atau telur bebek, menciptakan aliran pendapatan tambahan yang independen dari harga beras, sekaligus membantu menyebarkan risiko pasar. Dalam banyak sistem, pendapatan dari bebek bahkan cukup untuk mengimbangi sebagian besar biaya produksi beras, mengubah sistem ekologis menjadi model ekonomi yang mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Seiring dengan penarikan bahan kimia, sawah mulai berubah dengan cara yang telah lama dilupakan orang. Air secara bertahap menjadi lebih jernih, tingkat alga menurun, dan bau pembusukan anaerobik menghilang. Makhluk-makhluk yang dulunya terdesak keluar dari sistem pertanian, kini mulai kembali. Serangga bermanfaat muncul pertama kali, diikuti oleh katak, ikan kecil, capung, dan burung air. Sawah tersebut tidak lagi berfungsi layaknya pabrik pati, tetapi perlahan-lahan merebut kembali perannya sebagai ekosistem hidup. Lebih penting lagi, penelitian telah mencatat pengurangan emisi metana sebesar 20 hingga 30% dibandingkan dengan sawah konvensional yang menggunakan bahan kimia intensif.
Pergerakan bebek yang konstan mengganggu kondisi anaerobik di dalam tanah, faktor utama di balik produksi metana di sawah yang tergenang. Ini berarti, sawah tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Pada tingkat yang lebih dalam, model sawah bebek bukan sekadar tentang pertanian yang kurang berbahaya. Ini adalah pergerakan menuju pertanian regeneratif, di mana tanah dipulihkan, siklus biologis dihubungkan kembali, dan ekosistem ini dapat mempertahankan dirinya sendiri selama beberapa musim tanam, daripada terus-menerus membutuhkan bantuan bahan kimia. Namun, sistem ini membutuhkan pengetahuan pertanian yang tepat, mulai dari waktu pelepasan bebek dan kepadatan kawanan, hingga pengelolaan permukaan air dan pemantauan ketat terhadap pertumbuhan padi. Bahkan, kesalahan kecil pun dapat dengan cepat mengubah manfaat biologis menjadi risiko produksi. Ada juga ancaman dari predator. Ular, rubah, anjing liar, dan burung pemangsa dapat menyebabkan kerugian serius jika bebek tidak dilindungi dengan baik. Di daerah dengan kekurangan tenaga kerja atau kapasitas pengawasan yang terbatas, risiko ini menjadi hambatan nyata. Lebih penting lagi, tidak setiap ekosistem cocok. Daerah tanpa pasokan air yang stabil, sawah dengan medan yang curam, atau sawah yang telah tercemar berat, mungkin tidak menyediakan fondasi biologis yang dibutuhkan sistem ini. Ini menunjukkan bahwa model bebek padi bukanlah formula universal, melainkan sebuah solusi yang harus dipilih, diadaptasi, dan diterapkan dengan cermat, di tempat yang tepat, dan dalam kondisi yang tepat. Ketika gagasan menggunakan kelinci untuk menghidupkan kembali gurun pertama kali mulai terbentuk, Wong memahami satu hal dengan jelas. Agar kelinci-kelinci itu bisa bertahan hidup, ia pertama-tama membutuhkan tanaman yang cukup kuat untuk bertahan melawan angin yang terik dan pasir yang bergeser. Dari puluhan pilihan, hanya satu spesies yang memenuhi setiap persyaratan berat tersebut, pohon dedalu. Pohon willow menjadi fondasi seluruh ekosistem, karena akarnya dapat mencapai kedalaman hampir 90 meter, memanfaatkan lapisan air yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar tanaman. Begitu akar-akar itu menancap, mereka menstabilkan pasir, melemahkan kekuatan angin, dan menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk serta stabil sehingga kehidupan dapat dimulai. Itulah mengapa pohon willow bukan hanya sekadar tanaman biasa. Ia adalah pemicu awal untuk seluruh siklus ekologis. Untuk menjadikan pohon willow sebagai tulang punggung ekosistem, Wong harus menghadapi tantangan yang belum terpecahkan selama berabad-abad. Bagaimana cara menjaga agar pohon tetap hidup di tempat di mana tanah menjadi cukup panas untuk membakar serangga dalam hitungan menit? Di Kubuki, angin tidak hanya bertiup. Ia membawa pasir seperti silet, mampu mengupas kulit kayu dan mencabut akar hanya dalam beberapa hari. Selain itu, suhu permukaan yang berada di atas 70 derajat Celcius membuat perkecambahan hampir mustahil terjadi. Itulah mengapa menanam pohon willow di sini tidak sesederhana menggali lubang dan menanam pohon. Ini adalah perjuangan terus-menerus melawan alam. Tim penanaman harus melacak kantong-kantong kelembapan samar yang tersembunyi di bawah pasir, sumber kehidupan terakhir dari tanah. Ketika mereka menemukan tempat yang dapat menampung air, mereka segera menggali lubang yang dalam dan melindunginya dengan jaring kawat serta penghalang sementara, guna melindunginya dari hembusan angin kencang berikutnya. Pohon willow muda diberi larutan khusus penahan kelembapan, lalu ditambatkan dengan kerangka kayu agar tidak tercabut dalam semalam. Air pun harus digunakan dengan sangat hemat. Irigasi tetes hanya memberikan air secukupnya, agar akar dapat merasakan kehidupan dan mendorong diri mereka lebih dalam ke dalam tanah, menempel pada bumi, dan berpegang teguh pada satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup di lautan pasir yang keras ini. Setelah rumpun pohon willow pertama tumbuh cukup besar untuk memberikan naungan dan menahan kelembapan di dalam tanah, Wong memperkenalkan mata rantai terpenting dalam model restorasinya. Membawa kelinci Rex ke dalam ekosistem tertutup dan terkontrol. Kelinci-kelinci ini tidak pernah dilepaskan ke alam liar. Mereka dibesarkan di peternakan ekologis yang dikelola dengan ketat, di mana masing-masing memiliki nilai ekonomi dan ekologis. Daging mereka menjadi sumber makanan bersih, bulu mereka digunakan dalam produk fashion kelas atas, dan organ mereka mendukung pengobatan tradisional. Tetapi, apa yang benar-benar mengubah kelinci Rex menjadi senjata ekologis adalah kotorannya. Kotoran kelinci sangat kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium, nutrisi yang sama sekali tidak dimiliki oleh gurun. Ketika dilepaskan ke lingkungan, kotoran tersebut tidak hanya menyuburkan tanah, kotoran tersebut membantu pasir yang lepas mengikat bersama,
menjadi lapisan humus yang lembab dan kaya nutrisi. Lebih menarik lagi, kelinci Rex tidak dapat mencerna biji rumput. Jadi, setiap kali mereka menggali atau mencari makan, biji-biji utuh bercampur dengan kotoran mereka dan tersebar di seluruh lahan. Masing-masing terbungkus dalam kantung pupuk alami yang memungkinkan biji tersebut tumbuh, bahkan dalam kondisi gurun yang brutal. Akibatnya, vegetasi baru terus muncul dengan sendirinya, memperluas tutupan hijau dengan intervensi manusia yang minimal. Berkat kedatangan kelinci Rex, struktur ekosistem baru secara bertahap menjadi jelas dan mulai beroperasi seperti mesin penyeimbang otomatis. Kanopi pohon willow memberikan naungan dan sumber makanan yang stabil bagi kelinci. Sebagai imbalannya, kelinci memberikan tanah apa yang paling dibutuhkan, humus yang kaya nutrisi. Tanah baru ini menahan kelembapan, mengurangi erosi, dan menjadi dasar bagi pertumbuhan willow yang lebih kuat. Siklus tertutup ini mengubah setiap hektar pasir menjadi pabrik penghasil humus alami, menghasilkan lebih dari 5 ton per tahun. Cukup untuk mengubah hamparan gurun yang dulunya tandus dan keras, menjadi lahan pertanian subur hanya dalam 3 hingga 5 tahun. Ketika model ini ditingkatkan skalanya, lebih dari 200 juta pohon willow membentuk penghalang hijau besar-besaran, mengurangi kecepatan angin hingga 90% dan mencegah lebih dari 15 juta ton pasir bergeser setiap tahunnya. Area yang dulunya tak berdaya menghadapi badai pasir, kini telah dipulihkan dengan tanaman hijau di area seluas 700 hingga 800 mil persegi, menciptakan fondasi yang kokoh untuk memperluas model peternakan kelinci Rex. Seiring stabilnya ekosistem, populasi 1,2 juta kelinci Rex tidak hanya membantu meregenerasi tanah, tetapi juga menjadi ujung tombak ekonomi, menghasilkan lebih dari 100 juta yuan setiap tahunnya dan menyediakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi ribuan keluarga di tempat yang dulunya dianggap tidak layak huni. Pada akhirnya, kisah padi, bebek, dan restorasi gurun ini adalah lebih dari sekadar metode pertanian. Ini adalah sebuah pengingat. Ketika pertanian modern mulai menghadapi keterbatasannya sendiri, jalan ke depan yang sebenarnya mungkin bukan terletak pada teknologi yang lebih kompleks, melainkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam itu sendiri. Di tengah bahan kimia, mesin, dan di tengah tekanan konstan untuk meningkatkan hasil panen, ekosistem yang dulunya diabaikan kini diam-diam membuktikan kekuatan dari sebuah keseimbangan. Dan mungkin, masa depan ketahanan pangan global akan dibangun di atas prinsip-prinsip yang tampak kuno, namun tetap sangat relevan hingga saat ini. Jika Anda merasa perspektif ini menarik, silakan sukai video ini dan ikuti jejak media untuk terus menjelajahi sistem tersembunyi yang membentuk dunia rekayasa dan alam kita.